Oke, silakan ketua kelas menyiapkan. Siap, gerak. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 1 Kutasari. Bisa. Hebat. GBIB. Bisa. Oke. Hari ini apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan bertemu kembali ya. Di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini yang tidak masuk ada? Alhamdulillah nihil. Oke, alhamdulillah nihil. Semoga semua siswa termasuk Pak Guru yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga amin. Dan semoga untuk keluarga-keluarga kita, Bapak Ibu kita, saudara-saudara kita di rumah semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan apabila ada punya masalah, ya semoga masalahnya cepat terselesaikan. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, coba silakan cek bawah meja kursi kalian apakah ada sampah apa tidak. Yo, dicek silakan. Sudah? Ada sampah? Oh, berarti sudah bersih. Coba sekarang cek bajunya kalian, cek kerapian seragam kalian. Yang perempuan, coba jilbabnya dirapikan dulu. Yang laki-laki, dasinya seperti Pak Jokowi. Coba lihat itu di gambar. Nah, itu Pak Jokowi kan rapi ya. Kayak Pak Jokowi. Nah, coba silakan dirapikan dulu. Sudah selesai merapikannya? Sudah. Mbak, ini bajunya lendung-lendung seperti itu ya. Coba di itu dulu, coba di agak apa namanya? Dipanjangkan. Ya, nggak apa-apa. Yang pakai masker, maskernya coba dikencengkan. Ya, seperti itu. Mas, rambutnya itu coba dirapikan lagi coba. Ya, iya. Nah, oke. Udah bersih ya. Oke. Oke, untuk sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya, Pak Guru ingin memusatkan perhatian kalian dulu, ya, sebagai bentuk semangat kalian. Kalau manakala ada kata dari Pak Guru, ada kata-kata C, kalian obatnya seperti C. Nah, miring ke kanan. Kalau ada kata I, kata sambil cincit. Ya. Kalau ada kata M, ke bawah. Kalau ada kata T, nah, tangan kanan kiri ke samping. Bisa dipahami? Coba sekarang semuanya berdiri. Yo, semuanya berdiri coba. Yo, kursinya agak maju ya. Kalau yang di belakang berarti ya agak digeser boleh kursinya biar longgar, biar enak seperti itu. Oke. Sudah siap semuanya? Oke, are you ready? Oke. C I P M I C. Oke, tepuk tangan. Oke, lagi. Saya Pak Guru tidak akan gerak, silakan kalian gerak sendiri. C M T I C M T I C M I. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Nah, berarti sudah fokus ya, sudah siap ya hari ini ya. Sudah siap ikut pelajaran Bapak hari ini? Nah, kalau sudah silakan disiapkan alat tulisnya. Silakan disiapkan alat tulisnya.
Ya, belum di display ya, duplikat. Iya. Ya, untuk hari ini ya, pelajaran IPAS-nya akan masuk ke melanjutkan ya, melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi apa ya? Oke, klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Ya, saya perlu tulis. Klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Kegiatannya kemarin apa ya pertemuan sebelumnya ya? Berdiskusi. Oke, berdiskusi. Sudah selesai ya pertemuan sebelumnya ya? Sudah. Oke. Untuk hari ini kita melanjutkan kegiatannya yaitu berpresentasi. Oke, berpresentasi. Nanti setiap masing-masing kelompok maju ke depan, duduk di sini ya, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Ya, ini tempat duduknya sudah kelompok ya? Sudah ya? Sudah, oke. Sebelum masuk materi, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu untuk mengenai manfaat ya. Manfaat mempelajari tentang klasifikasi zat ya. Kemarin sudah Pak Guru jelaskan, yaitu peserta didik akan mengetahui klasifikasi zat berdasarkan komposisinya, yaitu unsur, nyawa, dan campuran. Oke. Kemudian untuk tujuan belajarannya, peserta didik dapat mengklasifikasikan zat berdasarkan komposisinya dengan tepat melalui model PBL berpendekatan TIPEC. Kemudian peserta didik dapat membedakan klasifikasi zat berdasarkan komposisinya dengan benar melalui model PBL berpendekatan TIPEC. Kemudian peserta didik dapat menganalisis klasifikasi zat atau materi berdasarkan komposisinya dengan benar melalui model PBL berpendekatan TIPEC. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi mengenai klasifikasi zat berdasarkan komposisinya dengan baik melalui model PBL berpendekatan TIPEC. Ya, itu tujuannya. Nah, metodenya nanti ada hari ini ya, ada presentasi ya. Presentasi, tanya jawab, diskusi dari kegiatan hari ini. Kemudian untuk langkah-langkahnya ya, model PBL, orientasi peserta didik pada masalah kemarin sudah ya. Kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar sudah kemarin, membimbing penyediaan individu maupun kelompok kemarin sudah. Nah, sekarang nanti hari adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke. Kemudian untuk penilaiannya ada tes kognitif, observasi, nanti presentasi juga akan saya nilai. Kemudian unjuk kerja ya. Unjuk kerjanya ada presentasi, kalau yang observasi tadi adalah sikapnya kalian ketika dalam presentasi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, itu Selviana. Nah, sudah sarapan belum? Mau ngelamun? Sudah. Oke, coba kalau pelajaran kembali ke depan ya, fokus ke depan ke Pak Guru ya. Oke, jangan melamun, oke, jangan melamunkan. Oke, hati-hati kalau melamun. Nanti kalau ada yang melamun, pihak ketiga ada yang masuk ke dalam diri kita. Ya, hati-hati. Oke. Oke, semuanya siap ya hari ini ya? Siap. Oke. Ya, kemarin ini sudah. Oke, sekarang adalah kegiatan mempresentasikan ya. Mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Coba saya cek dulu kelompok 1 mana? Ya, lengkap ya anggotanya ya? Lengkap. Kelompok 2 lengkap anggotanya? Lengkap. Kelompok 3 lengkap? Kelompok 4 lengkap? Kelompok 5 lengkap? Oke. Sekarang yang maju dulu adalah kelompok 1. Oke, Pak Guru tunjuk ya. Apa ada yang maju ke depan? Enggak ada. Ya udah, saya tunjuk ya Pak Guru ya. Silakan kelompok 1, silakan maju ke depan di sini. Silakan, monggo.
Kemudian kemarin saya tugaskan pakai PowerPoint ya. Pakai PowerPoint kemarin. Sudah? Iya. Silakan nanti sebagai operatornya untuk membuka ya pekerjaan dari kalian. Ya, kemarin sudah Pak Guru Pak Guru saya terima tugasnya ya yang PowerPoint lewat grup WA. Oke. Monggo silakan duduk boleh. Mau duduk dulu boleh. Oke, duduk boleh. Sudah siap belum? Silakan. Oh, ininya belum ya, colokan ya. Lupa Pak Guru. Ya. Nah, silakan. Ya. Oke, buka dulu, silakan. Ya, silakan dibuka. Oke. Nah. Ya. Sudah? Siap? Belum? Belum ya? Ya, silakan. Wow, berubah. Dia slideshow dulu. Ya, silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisa dulu, Mbak. Maaf, mikrofonnya belum dipakai. Iya, mohon maaf ya. Coba diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aulia Hasana dan teman di samping saya ada Rizkia, Iqbal, dan yang menjadi operator kita adalah Haidar. Selanjutnya, setelah memperkenalkan diri, kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi dan zat. Pertanyaan, apa saja termasuk bahan baku penyusun semen? Berapa komposisi bahan baku penyusun semen? Jawaban, 1. Bahan baku penyusun semen adalah batu kapur atau limestone dan batu silika atau silikastone. 2. Jumlah komposisi dari masing-masing bahan baku penyusun semen adalah batu kapur sebanyak 80-85% dan batu silika 5-10%. Materi zat dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari homogen dan heterogen. Karakteristik perbedaan dan contoh zat berdasarkan klasifikasi menurut komposisi, yaitu unsur zat tunggal yang lebih sederhana. Contoh unsur yaitu besi dan karbon. Senyawa, gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa yaitu air dan oksigen. Campuran, gabungan dari zat baik unsur dan senyawa dengan perbandingan yang tidak tepat. Contoh campuran, tanah dan udara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizkia. Pengelompokan bahan baku penyusun semen dalam unsur, senyawa, dan campuran. Nama bahan baku yaitu ada batu kapur, rumus kimia CaCO3, jenis zat senyawa, unsur penyusun CaC dan O. Yang kedua ada batu silika, rumus kimia SiO2, jenis zat senyawa, unsur penyusun Si dan O. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal. Poin-poin penting mengenai penggolongan atau klasifikasi zat berdasarkan komposisinya pada semen adalah di dalam semen terdapat beberapa macam bahan baku dan memiliki senyawa CaCO3 dan SiO2. Senyawa CaCO3 dan SiO2 terdapat
pada batu kapur dan batu silika. Kesimpulan klasifikasi zat atau materi berdasarkan komposisinya adalah: unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Campuran adalah gabungan dari zat baik, unsur, dan senyawa dengan perbandingan yang tidak tetap. Demikianlah presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Rahma Nuraizah dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan dari diskusi kelompok 1, yaitu bahan baku semen dari kelompok 1 ada 2, yaitu batu kapur dan batu silika. Seharusnya yang kami tangkap ada tanah liat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2 akan kami terima dan akan kami perbaiki. Selanjutnya, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, jika sudah tidak ada, sebelum kami akhiri, kami ingin mengucapkan terima kasih atas atensi yang sudah presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tadi itu penampilan dari kelompok 1 ya. Bagus. Sudah pakai PowerPoint ya, warnanya hijau tadi. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 kelompoknya Rahma ya. Silakan kelompoknya Rahma. Di close saja. Iya. Let's show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang klasifikasi materi. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan nama saya Rahma Nuraizah dan teman di sebelah saya Sarah Prihatin dan terakhir Iqbal sebagai operator. Setelah perkenalan, kami akan mempresentasikan mengenai klasifikasi zat. Pertanyaan 1. Apa saja termasuk bahan baku penyusun semen? 2. Berapa komposisi bahan baku penyusun semen? 3. Apa sumber energi yang digunakan untuk proses kiln? Jawaban 1. Bahan baku penyusun semen meliputi batu kapur atau limestone. 2. Batu silika atau silika stone. 3. Tanah liat atau clay. 2. Jumlah komposisi dari masing-masing bahan baku penyusun semen. 1. Batu kapur sebanyak 80-85%. 2. Batu silika 5-10%. 3. Tanah liat 5-10%. 3. Sumber energi yang digunakan dalam proses kiln adalah batu bara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah Prihatin. Penggolongan materi atau zat dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal
terdiri dari unsur dan senyawa. Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur, zat kimia yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. Contoh unsur, oksigen, karbon. Senyawa, zat tunggal sebagai hasil penggabungan dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa, air, gas, oksigen. Campuran, materi yang terdiri atas dua zat tunggal atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh, campuran semen udara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Retno. Pengelompokan bahan baku penyusun semen ke dalam unsur, senyawa, dan campuran. Nama bahan baku penyusun semen: batu kapur. Rumus kimia bahan baku penyusun semen: CaCO3. Jenis zat unsur senyawa campuran. Unsur penyusun. Jenis zat unsur senyawa campuran senyawa. Unsur penyusun Ca, C, dan O. 2. Batu silika SiO2 senyawa Si dan O. 3. Tanah liat Al2O3 NSiO2 KH2O senyawa AlSiH dan O. Poin-poin penting mengenai penggolongan atau klasifikasi zat berdasarkan komposisinya pada semen. Di dalam semen terdapat beberapa macam bahan baku, yaitu batu silika, batu kapur, dan tanah liat yang semuanya kategori senyawa. Kesimpulan umum pada bahasa klasifikasi zat atau materi berdasarkan komposisinya. 1. Unsur merupakan zat kimia yang paling sederhana, yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. 2. Senyawa merupakan zat tunggal sebagai hasil penggabungan dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. 3. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat tunggal atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Demikianlah presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Perkenalkan, saya Zaria Apriliana dari kelompok 3 mau memberikan tanggapan. Tadi disebutkan ada tanah liat termasuk kategori senyawa. Menurut kelompok kami, tanah liat termasuk kategori campuran karena ada beberapa komponen senyawa di dalam tanah tersebut. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Oke, terima kasih atas tanggapannya, akan kami perbaiki. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka presentasi ini akan saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Demikian tadi presentasi kelompok 2 ya. Sudah bagus, sudah menyampaikan hasil diskusinya, dan PowerPoint-nya tadi menggunakan warna putih ya, background-nya warna putih. Nggak apa-apa, bagus. Terus selanjutnya kelompok berapa? Maju? Oh, kelompok 3, silakan. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Monggo. Kelompok 3. Ya, ini mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Zaria Apriliana dan teman di samping saya ada Kaisa, Ragil, Uti, dan yang menjadi operator Serviana. Baik, sudah perkenalan. Jadi kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. Pertanyaan. Semen memiliki bahan baku apa saja? 2. Berapa jumlah komposisi dari batu kapur sebagai bahan baku semen? 3. Sebutkan proses pembuatan semen. Jawaban. 1. Bahan baku penyusun semen meliputi batu kapur atau limestone, batu silika atau silikastone, tanah liat atau clay, pasir besi atau iron sand. 2. Jumlah komposisi dari bahan semen berupa batu kapur adalah 80–85%. 3. Tahapan proses pembuatan semen. Pertama, penambangan batu kapur, crusher, storage, raw mill, kiln, semen mill, dan semen silo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaiser. Penggolongan jenis zat berdasarkan komposisinya dengan mengikuti bentuk peta konsep berikut. Istilah titik-titik pada kotak peta konsep berikut. Materi atau zat dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Zat campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Karakteristik perbedaan dan contoh zat berdasarkan klasifikasi zat menurut komposisinya. Unsur zat tunggal tidak dapat diuraikan, terdapat atas satu jenis atom, contoh besi, karbon, dan oksigen. Senyawa zat tunggal dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Perbandingan massa zat penyusunan tetap, contoh air, garam dapur, cuka. Campuran dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul lebih. Perbandingan massa zat penyusun tidak tepat, contoh udara, tanah, dan paduan logam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ragil. Pengelompokan bahan baku penyusun semen ke dalam unsur, senyawa, dan campuran. Nama bahan baku penyusun semen. 1. Batu kapur. Rumus kimia bahan baku penyusun semen CaCO3. Jenis zat, unsur, senyawa, campuran, senyawa. Unsur penyusun Ca, C, dan O. 2. Nama bahan baku penyusun semen. Batu silika. Rumus kimia baku penyusun semen SiO2. Jenis zat, unsur, senyawa, campuran, senyawa. Unsur penyusun CO dan O. Nama bahan baku penyusun semen. 3. Tanah liat. Rumus kimia bahan baku penyusun semen A12O 3N SiO3 KH2O. Jenis zat, unsur, senyawa, campuran, unsur penyusun A1 H dan O. Nama bahan baku penyusun semen. 4. Pasir besi. Rumus kimia bahan baku penyusun semen. Pasir besi meliputi komposisi hematite Fc2O3, magnetik Fe3O4, limonite Ft1O3, kualisa SiO2. Jenis zat, unsur, senyawa, campuran, unsur penyusun Fe,
dan 1 OSI. Selanjutnya akan dibacakan oleh Uti. Poin-poin penting mengenai penggolongan klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Semen memiliki bahan baku utama batu kapur dan tanah liat dengan bahan baku tambahan baku silika dan pasir besi. Zat yang termasuk senyawa adalah batu kapur dan batu silika. Zat yang termasuk campuran adalah tanah liat dan pasir besi. Di dalam batu kapur terdapat unsur penyusun yaitu kalsium, Ca, karbon C, dan oksigen O. Unsur penyusun batu silika terdiri dari silikon dan oksigen. Unsur penyusun tanah liat adalah Al, O, Si, dan H. Untuk pasir besi berupa unsur penyusun adalah Fe, Ti, O, Si. Kesimpulan umum. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. Senyawa merupakan zat tunggal sebagai hasil penggabungan dan dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Campuran adalah campuran yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih yang dilakukan dengan perbandingan tidak tertentu. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Perkenalkan, nama saya Suci Indasari dari kelompok 4. Saya mau bertanya kepada kelompok 3, kenapa pasir besi termasuk sebagai campuran? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawaban yang kami dapatkan kenapa pasir besi dikatakan sebagai campuran karena memiliki kandungan senyawa hematit, senyawa magnetik, senyawa irmetik, dan kuarsa. Seperti itu jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 4 merasa puas? Selanjutnya, apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Ya, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok 4, silakan kelompok 4 maju ke depan. Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang klasifikasi materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Indasari dan teman di samping saya Tania Ramadhani, sebelahnya Anissa Nurfitri dan Umi sebagai operator. Baik, setelah perkenalan kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. Pertanyaan. 1. Sebutkan bahan baku yang digunakan untuk membuat semen. 2. Berapa persen dari masing-masing bahan baku untuk membuat semen? 3. Bagaimana proses awal dalam pembuatan semen? Jawaban. 1. Bahan baku penyusun semen meliputi batu kapur, limestone,
batu silika, silikaston, tanah liat, clay, pasir besi, iron sand. 2. Jumlah komposisi dari bahan baku semen berupa batu kapur adalah 80–85%, batu silika 5–10%, tanah liat 5–10%, dan pasir besi 1–3%. 3. Proses awal pembuatan semen penambangan batu kapur di daerah bukit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tania. Penggolongan jenis zat berdasarkan komposisinya dengan mengikuti bentuk peta konsep berikut. Materi atau zat dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Karakteristik perbedaan dan contoh zat berdasarkan klasifikasi zat menurut komposisinya. Unsur zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Contoh unsur karbon dioksida dan oksigen. Senyawa gabungan dua atau lebih unsur berbeda. Contoh air dan garam dapur. Campuran gabungan dua atau lebih zat berbeda, bisa senyawa dengan senyawa, senyawa dengan unsur, atau unsur dengan senyawa. Contoh air sirup dan air susu. Pengelompokan bahan baku penyusun semen ke dalam unsur, senyawa, dan campuran. 1. Nama bahan baku penyusun semen, batu kapur. Rumus kimia bahan baku penyusun semen, CaCO3. Jenis zat, senyawa. Unsur penyusun, Ca, C, dan O. 2. Nama bahan baku penyusun semen, batu silika. Rumus kimia bahan baku penyusun semen, SiO2. Jenis zat, senyawa. Unsur penyusun Si dan O. 3. Tanah liat. Nama bahan baku penyusun semen. Rumus kimia bahan baku penyusun semen, Al2O3NSiO2KH2O. Jenis zat campuran. Unsur penyusun Al, SiH, dan O. 4. Nama bahan baku penyusun semen, pasir besi. Rumus kimia bahan baku penyusun semen, Fe2O3. Jenis zat senyawa, unsur penyusun Fe dan O. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Poin-poin penting mengenai penggolongan atau klasifikasi zat berdasarkan komposisinya pada semen. Semen memiliki bahan baku utama berupa batu kapur, tanah liat, batu silika, dan pasir besi. Zat yang termasuk senyawa adalah batu kapur, CaCO3, batu silika, SiO2, dan pasir besi, Fe2O3. Zat yang termasuk campuran adalah tanah liat dengan rumus kimia Al2O3NSiO2KH2O. Kesimpulan umum pada bahasan klasifikasi zat atau materi berdasarkan komposisinya. Unsur merupakan zat Y tidak dapat diuraikan lagi. Senyawa merupakan gabungan dua atau lebih unsur berbeda. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat berbeda, bisa senyawa dengan senyawa, senyawa dengan campuran, atau unsur dengan senyawa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya? Perkenalkan, saya Anissa Febriana dari kelompok 5 mau menanggapi presentasi kelompok 4. Tadi disampaikan bahwa pasir besi termasuk senyawa. Menurut kami kelompok 5, pasir besi harusnya termasuk kategori campuran. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 5. Kami akan memperbaiki jawaban kami. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi? Tidak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan.
Ya, itu tadi dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 sudah bagus mempresentasikannya, sudah menggunakan PowerPoint juga. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang klasifikasi materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggun Olivia Pasya dan teman di sebelah saya, Anissa Febriana, Anissa Ramadhani, dan Rasya Nur Rahmawati sebagai operator. Pertanyaan, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat semen? Berapa besar komposisi bahan baku untuk membuat semen? Di mana lokasi tempat proses pembuatan semen tersebut? Jawaban. 1. Bahan baku penyusun semen meliputi batu kapur atau limestone, batu silika atau silika stone, tanah liat atau clay, pasir besi atau lion sand. 2. Komposisi dari bahan baku semen berupa batu kapur adalah 80-85%, batu silika 5-10%, tanah liat 5-10%, dan pasir besi 1-3%. 3. Lokasi pembuatan semen adalah di Sumatera Barat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Materi atau zat. Materi atau zat terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri campuran homogen dan campuran heterogen. Bagaimana karakteristik perbedaan dan contoh zat berdasarkan klasifikasi zat menurut komposisinya? Unsur. Zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Contoh unsur. Gas oksigen atau O2. Senyawa. Gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan tertentu. Contoh senyawa. Uap air H2O. Campuran. Gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan yang tidak tetap. Contoh larutan gula. Bahan baku penyusun semen. 1. Batu kapur. Rumus kimia CaCO3. Jenis zat senyawa. Unsur penyusun Ca, C, dan O. 2. Batu silika. Rumus kimia SiO2. Jenis zat senyawa. Unsur penyusun Si dan O2. 3. Tanah liat. Rumus kimia Al2O3 NiSO2 KH2O. Jenis zat campuran. Unsur penyusun Al, Si, H, dan O. 4. Pasir besi. Rumus kimia Fe2O3, FeTiO3, Fe3O4, SiO2. Jenis zat campuran. Unsur penyusun FeOTiSi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Poin-poin penting mengenai pengolahan klasifikasi zat berdasarkan komposisinya pada semen. 1. Semen memiliki bahan baku utama berupa batu kapur, tanah liat, batu silika, dan pasir besi. 2. Zat yang termasuk senyawa adalah batu kapur dan silika. 3. Zat yang termasuk campuran adalah tanah liat dan pasir besi. Kesimpulan umum pada bahasan klasifikasi zat atau materi. 1. Unsur merupakan zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi. 2. Senyawa merupakan gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan tertentu. 3. Campuran adalah gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan yang tidak tetap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Aulia Hasana dari kelompok 1. Kami akan menanggapi hasil diskusi kelompok 5.
Tadi disebutkan contoh unsur adalah oksigen dengan rumus O2. Menurut kami, rumus kimia oksigen adalah O. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1. Akan kami perbaiki jawaban kami. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi? Tidak. Baik, kalau begitu sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, semuanya sudah bagus, sudah menggunakan PowerPoint, ya, sudah menyampaikan dan juga tanya jawab berkaitan dengan hasil diskusi dari masing kelompok. Oke, dari presentasi yang tadi, ya, Pak Guru mengapresiasi, ya, apresiasi semua kelompok bagus. Nah, bagus. Ya, tepuk tangan untuk semua. Bagus, ya. Semuanya bagus. Cuma Pak Guru memberikan nilai plus, ya. Nilai plus kepada salah satu kelompok. Ya. Kelompok berapa itu? Ya, kelompok 3. Kelompoknya Zaria. Tepuk tangan untuk kelompoknya Zaria. Iya. Ya, nanti hadiahnya bisa ambil di koperasi sekolah. Iya, ya. Nanti bisa diambil di koperasi sekolah. Oke. Ya, kenapa saya mengatakan itu? Karena dari penampilan sudah lengkap, ya, PowerPoint-nya juga tadi sudah ada animasinya, ya, ada gerakan-gerakan tangannya, oke. Semuanya kategorinya hampir sempurna. Oke, nggak apa-apa. Yang lain juga semua bagus, ya, bagus semua. Pak Guru memberikan nilai plus kepada kelompok 3. Seperti itu. Oke, untuk hari ini, ya, tadi sudah, nah, ya. Ya, tadi sudah mempresentasikan, ya, hasil diskusi. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan pemahaman konsep, ya, pemahaman konsep mengenai klasifikasi zat, ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas mengenai materi, ya. Materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu, ya, yang memiliki massa dan menempati ruang, ya. Segala sesuatu yang memiliki massa. Istilahnya adalah benda. Benda itu ya adalah materinya, ya, materinya. Contohnya apa? Contoh materi itu. Nah, kalau melihat pada gambar, di situ ada gambar apa? Besi, ya, besi. Termasuk kategori benda apa itu? Padat, cair, apa gas? Oke, kemarin sudah belajar, ya. Ada benda besi. Kemudian sebelahnya ada apa lagi? Oke, minyak. Minyak juga kategorinya adalah materi atau benda. Kemudian sebelahnya apa lagi? Iya, gambar asap. Asap itu juga kategorinya adalah materi. Contoh yang lain apa contohnya yang lain? Contoh benda. Apa? Selfie? Meja pintar. Meja juga kategorinya adalah benda. Yang lain lagi? Contoh yang cair. Air, pintar sekali. Air juga kategorinya adalah materi. Kalau yang gas, tadi sudah ada asap. Yang lain? Contohnya apa? Uap air. Ya, oke. Uap air juga kategorinya adalah gas. Ya, masuk kalau kita sudah habis makan, ya, biasanya kita ingin buang sesuatu. Nah, ya, buang sesuatu, ya, yang ada bau-baunya itu loh. Ya, itu juga kategorinya adalah
Iya, masuknya adalah materi. Seperti itu, ya. Terus selanjutnya, nah, klasifikasi zat yang sudah kalian pelajari itu jenisnya ada 3, ya. Maaf, ada 2. Ya, saya ulangi, ada 2, ya. Jadi klasifikasi materi itu ada 2, yaitu adalah zat tunggal, ya, dan juga campuran. Oke, sudah di situ ya. Zat tunggal sendiri ada 2 jenisnya, yaitu ada unsur, kemudian senyawa. Oke, kemudian campuran, iya, homogen dan campuran heterogen. Iya, benar. Jadi di sini yang namanya klasifikasi itu merupakan penggolongan atau penjabarannya, ya, penjabarannya. Kemudian untuk pengertiannya, unsur adalah zat kimia, ya, termasuknya adalah zat tunggal, yang mana yang merupakan paling sederhana, yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Kalau senyawa merupakan zat tunggal, yang mana merupakan hasil penggabungan dari beberapa unsur, bisa 2 unsur, bisa lebih dari 1 unsur. Yang penting lebih dari 1 unsur, ya, dengan perbandingan tertentu. Kalau campuran ini merupakan materi yang terdiri atas 2 zat tunggal atau lebih, bisa unsur dengan senyawa, senyawa dengan senyawa, ya, dan sebagainya, yang masih memiliki sifat zat asalnya, ya, yang masih memiliki sifat karakter zat asalnya. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau unsur itu merupakan zat tunggal, ya, kalau senyawa juga sama-sama zat tunggal. Kalau campuran, ya campuran, karena dia bukan sebagai zat tunggal. Kalau unsur, itu sifatnya tidak dapat diuraikan. Kalau senyawa, dapat diuraikan dengan cara apa? Reaksi kimia. Kalau campuran, juga dapat diuraikan dengan proses-proses mekanis secara fisika. Kalau unsur yang ketiga perbedaannya adalah terdiri atas 1 jenis atom. Kalau senyawa, lebih dari 2 jenis atom atau lebih, dengan perbandingan tertentu, ya, dan tetap. Kemudian untuk campuran tersusun atas 2 jenis atom atau molekul atau lebih, molekul atau senyawa sebenarnya, dengan perbandingan masanya itu penyusunnya tidak tetap. Nah, contohnya, ya, tadi disebutkan waktu presentasi ada misalkan ada besi, ada karbon, ada oksigen. Contoh yang senyawa, misalkan air dengan rumus H2O. Kemudian garam dapur. Garam dapur itu uyah yang biasa digunakan untuk memasak ibu kalian. NaCl rumus kimianya. Kemudian cuka, CH3COOH. Kalau contoh campuran, misalkan udara, tanah, paduan logam. Paduan logam di sini adalah campuran dari beberapa logam. Misalkan bisa besi dengan tembaga, kemudian tembaga dengan aluminium dan sebagainya. Namanya paduan logam, ya. Itu contohnya kalau contoh paduan logam itu misalkan pada sendok, stainless steel, ya, itu contohnya. Nah, untuk penentuan unsur senyawa campuran, ya, dalam bahasan yang tadi sudah kalian diskusikan tentang apa? Pembuatan semen, ya, tentang semen. Nah, di sini untuk semen terdiri atas beberapa komponen, ya. Bahan mentah semen itu ada berapa bahannya? Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Batu kapur. Oke, pintar. Batu kapur. Yang kedua, batu silika. Oke. Yang ketiga, tanah liat. Kalau Jawanya lempung, ya. Lempung. Yang keempat, pasir besi. No, ada pasir, ada besinya. Jadi ini merupakan campuran, ya. Batu kapur. Tadi rumus kimia adalah CaCO3. Nah, ini namanya adalah kalsium karbonat. Rumus kimianya kalsium karbonat. Kalau batu silika rumus kimianya apa? SiO2. Namanya silika oksida. Kemudian tanah liat Al2O3 titik NSiO2KH2O. Nah, ini merupakan penggabungan dari aluminium oksida, silika oksida, dan air.
ya, membentuk tanah liat. Kemudian pasir besi. Nah, pasir besi ini ada beberapa komponen ya, dalamnya ada namanya hematit ya, hematit. Ada rumus kimia adalah Fe2O3. Kemudian ada magnetit. Rumus kimia adalah Fe3O4. Kemudian ada ilmenit. Rumus kimia FeTiO3. Kemudian ada kuarsa. Nah, rumusnya SiO2. Nah, jadi dari pasir besi ini ada 4 ya, 4 komponen senyawa. Ya. Jadi di sini kita jabarkan mana yang senyawa, mana yang campuran, mana yang unsur. Ini adalah senyawa ya. Sudah unsurnya. Unsurnya apa saja? Jadi kalau CO3 ada berapa unsur? Ada 3, yaitu Ca, kalsium, kemudian apa lagi? C, karbon, kemudian O. O itu apa? Oksigen, bentar. Sekarang kalau SiO2 ada berapa unsur? 2, yaitu unsur apa? Si dan O. Si itu apa? Silikon. Kalau O, oksigen, pintar. Kemudian kalau tanah liat, nah ini ada berapa unsur ini? Banyak ya. Yang pertama yaitu Al, itu aluminium. Kemudian ada unsur O. Apa itu O? Oksigen. Apa lagi? Si. Apa itu Si? Silikon. Lalu ada unsur H. Apa itu H? Hidrogen. Pintar. Jadi ada 4 unsur. Terus kemudian pasir besi. Nah, ada berapa unsur penjabarannya? Kita jabarkan yuk. Yaitu unsur Fe. Fe itu apa? Besi. Pintar. Apa lagi? O. Apa itu O? Unsur oksigen. Lalu Ti. Ti itu apa? Titanium. Pintar. Titanium. Ada lagi? Si. Iya. S itu apa? Silikon. Betul sekali ya. Betul. Jadi di sini sudah kita jabarkan ya, kita sudah dilampirkan di situ penjabaran dari masing-masing unsur, senyawa dan campuran pada semen. Ya, sudah tahu ya kandungannya ya. Makanya kemarin waktu pertanyaan, apakah ada yang tahu kandungan semen apa saja? Belum ada yang tahu ya. Sekarang sudah tahu ya? Sudah, pintar sekali. Ini yang ngantuk? Ya, nanti makan ya. Oke. Seperti itu mengenai materi tentang penggolongan materi berdasarkan komposisinya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Pak Guru akan berikan soal evaluasi sebagai pengecekan pemahaman kalian terhadap bahasan yang sudah kalian pelajari. Ya, silakan dibuka HP-nya atau gadgetnya. Silakan dibuka. Kemudian bisa kalian scan ini atau bisa juga kalian tulis join quizzes ya, join quizzes. Ya, coba silakan di di scan. Ya, di scan untuk QR code-nya, boleh menggunakan klik Google boleh. Tulis di Google-nya, Mbak Google-nya join quizzes. Ya, silakan. Pak Guru beri waktu sampai dengan 5 menit ya. 5 menit kurang lebih. Waktunya Pak Guru. Oke, silakan. Coba silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan.
untuk mengenai cara membukanya. Silakan, ada pertanyaan? Sudah dibuka aplikasi Quasisnya? Sudah. Ya, sekarang Pak Guru yang atau belum ya? Belum ya, lagi pada nyeken ya. Ya, silakan scan dulu. Silakan scan dulu. Sudah? Membuka? Sudah? Ya? Iya. Iya. Boleh. Boleh. Silakan. Kalau muncul, misalkan muncul kode, ada yang muncul kode? Ya, Pak Guru bukakan. Ya, saya Pak Guru bukakan. Ya. Ya, itu kodenya. Silakan dibuka. Kodenya masukkan 897295. Kalau yang tadi pakai QR code, masuk nggak kodenya? Langsung masuk. Ya. Silakan masukkan kodenya, kemudian kerjakan soal yang ada. Ya, silakan. Ya, sudah mulai pada masuk. Nanti kalau belum saya belum di itu ya, belum saya start, klik start, jangan mulai dulu ya. Kok info nggak masuk-masuk karena Pak Guru belum start. Ya, iya, silakan masuk dulu. Ya, sudah mulai masuk. Ya, silakan masuk dulu. Ya, silakan masuk terlebih dahulu. Masukkan. Bisa masuk? Ada yang belum bisa? Ya, belum. Ya. Nah, dulu. Iya, iya. Tanggalannya kamu masukkan dulu. Isikan detailnya ya. Diisi identitasnya, hari, bulan dan sebagainya. Ya, masukkan dulu. Ya. Ya, ini punya kamu ya. Ya, nanti tunggu sebentar ya. Menunggu dulu. Ya, gimana?
Benar ya. Kenapa belum masuk? Karena Pak Guru belum klik start. Ya, nunggu dulu. Ya, nunggu dulu karena belum masuk. Jadi mungkin ada yang masih ini belum itu ya, belum connect start tersambung. Ya. Sudah siap? Ada yang belum siap? Sudah siap semua ya? N-nya sudah? Ya. Oke. Siap ya? Ada yang belum? Belum. Ya. Ya, nanti diklik-klik saja. Ya. Sudah? Siap? Ya, mulai ya. Tok dulu klik start. Ya. Klik start ya. Iya. Ya, monggo silakan kalian kerjakan di masing-masing. Iya. Nanti akan muncul siapa yang menjawab. Lima menit ya. 5 sampai 10 menit mengerjakan. Jadi ini apa? Aplikasi Quizzes namanya. Iya. Sudah selesai belum? Iya, bentar lagi ya. Iya, bentar lagi. Coba dikerjakan sendiri ya. Ya, coba dikerjakan sendiri. Ya.
Syariah peringkat pertama itu ya. Ya. Masih ada yang mengerjakan ya? Masih ada ya? Ya, masih ada yang mengerjakan. Sembilan puluh 92%. Ada yang belum ya? Ada yang belum mengerjakan? Belum selesai? Belum selesai? Ada? Syariah peringkat pertama itu ya. Ya. Masih ada yang mengerjakan ya? Masih ada ya? Ya, masih ada yang mengerjakan. Sembilan puluh 92%. Ada yang belum ya? Ada yang belum mengerjakan? Belum selesai? Belum selesai? Ada?
Syariah peringkat pertama itu ya. Yeah. Masih ada yang mengerjakan ya? Masih ada ya? Ya, masih ada yang mengerjakan. Sembilan puluh 92%. Ada yang belum ya? Ada yang belum mengerjakan? Belum selesai? Belum selesai? Ada? Ya. Waktunya ada yang baru ngeklik ya? Ada yang baru klik? Oh gitu, ya udah ya. Ya. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi, ya. Iya, Iqbal menyalip. Iya.
Nah, saya N. Ada seperti N? Yes. Ya. Oke. Teneng, teneng, teneng. Ya, tepuk tangan untuk Zaria. Peringkat 2 oleh Iqbal. Peringkat 3 Anggun Olivia. Tepuk tangan untuk 3 anak ini. Oke. Ya. Ya. Udah selesai. Ya, dapat 100. Ya. Ya, sekarang bahas ya mengenai soal tadi. Untuk soal pertama, ya di situ ada tentang karakteristik zat. Zat tersebut merupakan kategori apa? Zat tunggal, yang pertama, 2 tidak beruraikan, 3 satu jenis atom. Apa? Unsur, pintar. Yang kedua, saat melakukan kegiatan membangun gedung SMK, ada butuh air, kerikil, besi, pasir, batu bata. Makna yang tergantung unsur besi, pintar. Yang ketiga, dalam proses pembuatan semen, ya, yang kemarin sudah kalian lihat tonton videonya, ada beberapa komponen batu kapur, silika, tanah liat, dan pasir besi. Dan disebut yang mana kali masuk senyawa yang mana? Iya, 1 dan 2, pintar. Kemudian semen merupakan suatu material, ya. Itu ada kapur, silika, besi, dan hematan sebagainya. Kategorinya adalah yang masuk merupakan unsur kalsium yang mana? Batu kapur, pintar. Terakhir, stainless steel. Ini merupakan paduan logam. Merupakan kategori campuran. Iya, betul sekali. Pintar. Jadi sudah bisa ya? Sudah, oke. Oke. Untuk pelajaran yang sudah kalian lakukan, ya, Pak Guru mau memberikan refleksi, ya. Refleksi yang sudah kalian lakukan. Ya, tadi sudah kalian pelajari dan sudah kalian kerjakan juga soal evaluasi berupa kuisis, ya. Apakah dengan pembelajaran model PBL dengan menggunakan TIPEK, ya, TIPEK teknologi, apakah kalian merasa senang dalam mengikuti pelajaran hari ini dan kemarin? Senang, alhamdulillah. Lalu dengan model pembelajaran PBL seperti apakah dapat memacu kemampuan berpikir kalian? Berpikir kritis? Bisa, ya? Bisa. Bisa membuat kalian aktif dalam pembelajaran? Bisa. Dengan cara diskusi. Apa lagi? Dengan cara presentasi. Dengan cara tanya? Jawab. Iya, betul sekali. Lalu, apakah ada kendala bagi kalian dalam memahami materi tentang klasifikasi zat? Tidak ada kendala. Berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Untuk hari ini berarti pembelajarannya klasifikasi sudah selesai. Jadi kesimpulannya bahwa klasifikasi zat berdasarkan komposisinya terdiri atas 3 unsur. 3. Yaitu ada unsur, senyawa, campuran. Yang mana unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi yang lebih sederhana. Lalu senyawa merupakan zat tunggal yang
merupakan gabungan dari dua jenis unsur, atau berapa unsur. Lalu campuran merupakan zat gabungan dari dua unsur atau mungkin lebih dengan senyawa atau dengan beberapa senyawa. Iya, seperti itu. Jadi itu kesimpulan seperti itu, ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang yang namanya perubahan materi. Yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Untuk next selanjutnya silahkan nanti di rumah kalian pelajari materi tersebut ya, dengan bisa lewat kalian melihat buku teks, atau bisa juga dengan searching internet. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan barokahnya. Amin. Silakan ketua kelas menyiapkan. Siap, gerak. Gerak, mulai. Go. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 1 Kutasari. Bisa. Hebat. DBIB. Excellent. DBIB. Excellent. DBIB. Excellent. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. See you. See you.